Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Ibu Pendeta Yuliantina akan membawa kita berkat hari ini Injil Markus pasal 7 ayat 26 hingga ayat 27 yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Puji dan syukur terima kasih kami panjatkan padamu Bapa, karena begitu besar kasih karunia anugerah-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami mampu menjalankan hidup kami dengan baik. Hari ini berkati kami ketika kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini menjadi berkat dan diberkati. Amin. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 26 hingga ayat 27 demikian bunyinya. Dengan perikop perempuan Siro Venesia yang percaya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Venesia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang berbahagia ialah kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Ibu Bapak kekasih Tuhan, ternyata melalui cerita yang singkat ini ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari sosok seorang perempuan Siro Venesia ini. Kali ini kita belajar akan sikapnya yang penuh kerendahan hati. Perjumpaan perempuan Siro Venesia ini dengan Yesus merupakan suatu peristiwa yang menarik. Sebab baru kali ini Yesus nampak tega merendahkan martabat orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. Nah, Yesus tidak hanya terkesan menolak untuk memberikan pertolongan kepada perempuan ini, namun ia pun terkesan merendahkan status perempuan ini sebagai orang Sidon yang tidak percaya kepada Tuhannya, orang Yahudi. Dalam percakapan dengan perempuan ini, Yesus menyamakannya dengan anjing, di mana istilah ini adalah istilah umum yang digunakan di kalangan Yahudi ketika itu untuk menyebut orang-orang di luar bangsa mereka. Namun berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya yang menggunakan kata kuan sebagai kata yang menunjuk kepada anjing liar. Nah, Yesus memakai kata yang lebih halus yakni kunarion yang berarti anjing peliharaan. Merendahkan status perempuan Siro Venesia ini sengaja diangkat oleh Yesus dalam percakapan mereka untuk menyadarkannya bahwa ia sungguh-sungguh tidak layak memperoleh berkat dari Tuhannya orang Yahudi. Bapak kekasih Tuhan, dan lihatlah bagaimana perempuan Siro Venesia ini bereaksi luar biasa. Ia sama sekali tidak marah atau membalikkan badan meninggalkan Yesus, tapi justru ia menerima perkataan tersebut dengan lapang dada karena ia merasa bahwa memang seperti itulah keadaannya sebagai orang yang berasal dari bangsa kafir yang tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Nah, bagi orang yang tidak mengerti, Yesus terkesan rasial sama seperti orang-orang Yahudi lainnya. Namun bagi perempuan itu, setiap perkataan Yesus itu merupakan ujian baginya dan ia justru melihat ada kesempatan baginya untuk memperoleh pertolongan darinya. Kerendahan hati perempuan inilah yang kemudian membuat Yesus kagum kepadanya. Tidak semua orang, ibu bapak kekasih Tuhan, yang memiliki kerendahan hati dalam kehidupan. Hanya orang yang rendah hati yang tidak merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari orang lain. Hanya orang yang rendah hati yang rela mengalami penghinaan dan tidak menjadi marah. Hanya orang yang rendah hati yang bisa bersabar dan tetap tekun memohon. Memang tidak mudah untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Apakah dalam diri kita ini ada kerendahan hati? Tapi inilah yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Kemuliaan dan kuasanya hanya bisa dinyatakan jika kita mau merendahkan hati, selama kita merasa mampu dan bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri serta tidak memerlukan Tuhan. Maka Ia tidak akan turun tangan membantu kita atau menolong kita. Sesungguhnya saat kita datang kepadanya dan memohon jamahannya, Ia sangat ingin menolong kita dengan segera. Oleh karena itu, Bapak kekasih Tuhan, marilah kita meneladani perempuan Sirofenisia ini. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Pribadi yang rendah hati, ini yang diajarkannya kepada kita. Iman dan kerendahan hati adalah dua hal yang membuat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, iman dan kerendahan hati adalah dua hal yang membuat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Mampukan kami boleh melakukannya dalam hidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. You